Perkenalkan kami dari podcast Warseda Warung 11 A2. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ananda Stianggraini dan partner saya. Nama saya Farah Diba Aini. Tanpa berlama-lama lagi, di sini kami akan mewawancarai salah satu kandidat OSIS nomor urut 4. Nah, kita sudah ada sama Zaki nih di sini. Kalian sudah tahu belum Zaki yang mana? Coba dong Zaki, perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kolan Sadida. Saya selaku calon ketua OSIS nomor urut 4 periode 2024-2025. Oke, kita kan sudah berkenalan nih. Nah, selanjutnya kita ada beberapa sesi pertanyaan untuk Zaki yang akan kita pertanyakan kepada Zaki ya. Nih, pertanyaan pertama, kan Zaki kan sebagai calon ketua OSIS sudah pasti punya visi misi kan? Ya. Bisa nggak sih memaparkan ke kita visi misi kamu apa sama yang akan menonton video ini? Bisa banget. Saya mempunyai visi dan misi. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMA Islamic Center sebagai wadah inspiratif bagi perkembangan potensi, prestasi, dan karakter siswa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, inovatif, dan penuh semangat kebersamaan. Nah, saya juga ada punya misi nih. Saya punya 4 misi. Yang pertama, misi saya adalah mengoptimalkan peran OSIS dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan keterbukaan dan komunikasi antara pihak sekolah, OSIS, dan siswa. Terus yang ketiga, menghadirkan kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian dan empati terhadap siswa-siswi SMA Islamic Center agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, mengoptimalkan dan melanjutkan program OSIS sebelumnya dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, itu visi dan misi saya ya. Waduh, keren banget ya, Nan. Iya. Lalu yang kedua, pertanyaan dari aku ya. Nah, sudah pasti kamu membuat proker kerja kamu kan? Baik, selanjutnya gimana kalau misalnya kamu menjelaskan isi dari proker kerja kamu? Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan proker saya. Yang pertama ada ekstrakurikuler inovatif atau EXTIV, di mana saya ingin menyalurkan aspirasi para siswa-siswi melalui diplom atau pendekatan langsung nih. Jadi kita bisa tahu nih mayoritas siswa-siswi itu pada suka apa nih, minat dan bakatnya pada ke apa nih. Jadi kita dapat menyalurkannya kepada sekolah dan sekolah akan menambah eskul untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan bakat mereka lebih lanjut di ekstrakurikuler baru tersebut gitu. Terus yang kedua ada namanya donasi sampah plastik atau DOPLAS. Jadi itu adalah program kerja yang melibatkan siswa-siswi untuk mengumpulkan sampah atau botol plastik yang akan disalurkan kepada pihak OSIS dan pihak OSIS akan menyalurkannya kepada bank sampah dan dari pihak OSIS akan mendapatkan uang yang akan disalurkan kepada panti asuhan atau yayasan terdekat. Dan yang ketiga ada radio inspirasi. Radio inspirasi ini adalah kegiatan atau program kerja yang dari sebelumnya, tapi kita akan mengoptimalkan dengan lebih efektif dan efisien gitu. Jadi radio inspirasi ini adalah kegiatan siaran yang berlangsung di sekolah dengan memberikan pengetahuan umum atau menyalurkan aspirasi siswa-siswi melalui lagu yang mereka inginkan. Jadi bisa kita putar nih dalam sekolah. Serta kita akan memanfaatkan juga IC board sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi siswa-siswi atau manifest, serta akan menggunakan IC board sebagai kuis interaktif yang melibatkan siswa-siswi secara langsung gitu. Menarik juga ya ini. Lalu aku boleh bertanya nggak dari isi proker kamu ini? Pertanyaan aku, kan tadi kan kamu akan menambahkan nih eskul terbaru kan. Nah, eskulnya apa aja sih ya, Jaki? Nah, yang menurut saya survei nih ya, berdasarkan pendekatan lanjut dan G-form. Saya lihat nih kalau siswa-siswi SMA Islamic Center nih menyukai di bidang non-akademik, misalnya seperti berenang. Karena menurut survei saya ini, yang suka berenang itu sangat banyak. Dan mungkin
akan bisa kita ajukan ya ke sekolah, karena kita bisa ajukan ke sekolah kalau sudah ada kalau sudah ada siswa-siswi yang minimumnya nih ada berapa banyak nih, jadi kita bisa ajukan kepada sekolah untuk menambahkan eskul agar dapat mengembangkan bakat mereka gitu. Gitu. Seru juga ya Seru berenang banget ya. Iya, Kita Ri. pasti ikut nih nggak sih? Ikut dong. Kalau saya mau nanya yang tadi Doplas. Kalau Doplas itu kan tadi donasi plastik kan. Donasi plastik ini gimana nih cara kita buat donasinya? Apa kita langsung kasih ke OSIS atau harus ada pemberitahuan terlebih dahulu? Untuk donasi plastik ini ada pemberitahuan dulu nih. Jadi program ini tuh sebulan sekali, di mana sebelum terdapat 1 hari tersebut akan ada informasi yang dibagikan oleh OSIS, di mana siswa-siswi akan diberikan informasi tentang kalau besok ada ini nih pengumpulan sampah plastik. Jadi siswa-siswi bisa memberikan botol plastik atau sampah plastik yang ada di rumah atau dibawa ke sekolah gitu. Terus misalkan ada siswa-siswi yang membeli botol plastik yang ada di kantin, bekas-bekasnya itu bisa disalurkan gitu ke sampah yang akan diadakan oleh OSIS gitu. Begitu. Oh, jadi harus ada pemberitahuannya dulu ya, baru kita Ya, kasih. betul. Guys, kalian yang punya sampah plastik, jangan lupa nih Disalurkan kepada disalurkan. Zaki. Nah itu tuh tiap berapa kali sekali ya kita mengumpulkannya? Itu tiap sebulan sekali. sebulan sekali. Ya. Ingat ya teman-teman, kita harus memilah sampah plastik sebulan sekali. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berapa persen sih keyakinan Zaki buat jadi OSIS di SMA Islamic Center ini? Untuk berapa persennya, saya yakin 70-80% dapat terpilih menjadi ketua OSIS karena saya sudah menyiapkan berbagai program kerja yang matang, yang solid, dan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman yang ada di sekolah gitu. Dan serta juga adanya dukungan-dukungan dari siswa-siswi. Jadi saya optimis dapat terpilih menjadi ketua OSIS. Begitu. Tentu dong, Zaki harus optimis Harus gak optimis. sih? Apalagi pendukungnya udah ada Warseda kan? Warseda keren banget nih. Jangan lupa ya guys, pilih 04. Nah, Lalu apa sih yang membuat kamu termotivasi untuk menjadi calon ketua OSIS? Yang membuat saya termotivasi menjadi ketua OSIS, yaitu saya ingin memberikan dampak positif kepada siswa-siswi SMA Islamic Center, agar mereka lebih dapat mengembangkan bakat dan kreativitasnya, serta dapat meningkatkan keterampilan mereka nih di sekolah dengan mengikuti berbagai ekstrakurikuler atau program yang dapat mengembangkan bakat mereka. Gitu. wah gitu ya. Ya, oke. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan nih, Zaki kan punya banyak proker. Kalau misalkan proker itu nggak sejalan sesuai rencana, Zaki bakalan ngapain sih? Nah, kalau prokernya tidak berjalan sesuai rencana, saya sebagai OSIS akan mengevaluasi dan mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Jadi saya akan mencari tahu nih kendalanya apa dan permasalahannya apa. Dengan itu kita bisa membereskan permasalahan tersebut dengan lebih efektif gitu. Dengan menambahkan pihak terkait juga nih, misalnya sekolah atau apapun itu, dengan cara memberikan aspirasi atau dukungannya. Gimana nih kalau misalnya program kerjanya nggak jalan, mungkin ada nih dari pihak sekolah atau dari siswa-siswi bisa memberikan saran juga gitu. Jadi kita sebagai OSIS dapat mengevaluasi dan mempunyai planning B lah buat menggantikan proker yang tidak berjalan sesuai rencana tersebut gitu. Oke, lalu pertanyaan dari aku, kira-kira apa yang kamu harapkan dari program kerja kamu ini dan pasti berdampak positif kan bagi sekolah? Yang saya harapkan dari program kerja OSIS ini yaitu dapat mengembangkan kreativitas, bakat, serta minat-minat mereka dalam mengembangkan keterampilannya lebih lanjut. Jadi mereka lebih bisa meningkatkan keterampilannya agar menjadi orang yang lebih ahli di bidangnya masing-masing. Wow, keren ya Nan. Lanjut lagi. Oke, nah akan kita lanjutkan ya. Zaki, jadi di sini kita tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Terakhir. Aku mau nanya nih, kalau bagaimana sih cara kamu memanage waktu kamu kalau misalkan ada kepentingan di sekolah dan kepentingan di rumah, kayak semisal ada event dan event ini tuh ngebutuhin kamu banget,
Tapi di pas kamu lagi ada acara keluarga, itu juga nggak butuhin kamu. Itu tuh gimana sih cara kamu memanage waktu kamu? Oke, jadi cara saya memanage waktu saya itu dengan cara memprioritaskan kebutuhan yang paling terdesak. Atau itu misalnya event atau kebutuhan sekolah. Kalau tentang misalnya ada acara keluarga atau liburan, saya akan memahami atau memberikan informasi kepada orang tua. Jadi orang tua itu bisa memahami kalau kita tuh juga punya tugas atau tanggung jawab sebagai OSIS yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap sekolah juga. Jadi kita tuh nggak boleh melupakanlah kerja kita, tanggung jawab kita pada sekolah. Jadi saya sebagai OSIS akan memberikan informasi kepada orang tua agar orang tua tuh memahami kalau kita tuh juga ada kebutuhan yang terdesak gitu. Jadi saya selaku calon ketua OSIS akan lebih memprioritaskan kebutuhan sekolah dibandingkan kebutuhan keluarga. Karena saya juga sudah memberikan informasi kepada orang tua agar orang tua memahami dengan baik, jadi tidak adanya salah pahaman ataupun miskomunikasi dan perpecahan antara keluarga gitu. Iya, Bagus banget boleh ya. juga ya, Mak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Semisal kamu nih sudah terpilih menjadi ketua OSIS, lalu ada para siswa-siswi yang ngasih saran atau kritik kepada kamu. Nah, bagaimana sih cara kamu merespon mereka? Cara saya respon adalah dengan menerima ya, karena mungkin dengan cara mereka memberikan kritik itu akan memperbaiki lah misalnya kinerja kita lebih baik lagi ke depannya, agar lebih baik juga misalnya ada saran atau dari mereka terhadap anggota OSIS yang nakal atau apa. Mungkin dengan adanya kritik, kita sebagai OSIS dapat memperbaiki kesalahan kita dan mengoptimalkan serta membuatkan event yang selanjutnya itu lebih baik lagi begitu. Dengan adanya kritik dari siswa-siswi. Jadi kita sebagai OSIS harus bisa menerima dengan lapang dada karena itu akan memperbaiki kinerja kita di event-event selanjutnya gitu. Jadi begitu ya, benar juga sih. Kan kritik dan saran juga hal yang baik kan bagi kamu dan para OSIS lainnya. Mungkin itu aja pertanyaan dari Warseda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita menutup akhir, Zaki ada nggak sih slogan dari Zaki nih? Ada nih. Ada nih. Oke. Beli tahu di pasar raya. Cakep. Minumnya pakai soda. Cakep. Kalau ingin sekolah kita jaya, jangan lupa pilih nomor 4. Oke teman-teman, jangan lupa ya pilih nomor 4.